إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Ada satu penyakit. Ini adalah penyakit manusia sejak zaman dahulu. Penyakit setiap umat. Penyakit yang menyebabkan banyak perpecahan. Penyakit yang menyebabkan banyak suami istri bercerai. Penyakit yang banyak menjadikan saudara dekat kehilangan saudaranya. Penyakit yang banyak menimbulkan kejahatan. Penyakit yang banyak menimbulkan peperangan. Penyakit yang banyak menimbulkan penyesalan di kemudian hari, yaitu penyakit marah. Penyakit marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat datang pada beliau, "Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beri aku pesan, beri aku wasiat." Rasulullah mengatakan, "La taghdab, engkau jangan marah, engkau jangan marah." Dia tanya lagi, "Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat wahai Rasulullah." Rasulullahnya menjawab, "La taghdab, jangan marah." Dia tanya lagi, "Ausini ya Rasulullah." Rasulullah menjawab lagi, "La taghdab." Berkali-kali dia minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya memberi satu jawaban, "Jangan marah." Jangan marah. Ada apa saudara sekalian? Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, jawaban Rasulullah la taghdab itu mengumpulkan dua kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, salah satu kuncinya adalah pada kemampuan seseorang mengendalikan marahnya. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul rijal, sebaik-baiknya laki-laki adalah man kana bati'al ghadab sari'al fay, orang yang lambat marahnya. Orang yang lambat marahnya, dia tidak mudah marah. Sari'al fay, akan tetapi dia cepat kembalinya. Ketika dia marah, segera reda marahnya. Sejelek-jeleknya orang adalah man kana sari'al ghadab sari'al fay atau sari'al ridha, bati'ar ridha. Orang yang marahnya cepat, kemudian ridhanya atau fai'nya atau kembali tenangnya itu lambat. Apabila ada orang yang cepat marah, kemudian cepat kembalinya atau cepat tenangnya, maka ini impas. Apabila orang yang
dia sulit marahnya, kemudian sulit untuk kembalinya, untuk tenangnya, maka ini juga impas, masalah. Nah, adalah bagi orang yang gampang marahnya, cepat marahnya, akan tetapi sulit tenangnya. Dia bisa marah dengan sebab-sebab yang kecil, sebab-sebab yang sepele. Kemudian ketika dia marah, butuh waktu berminggu-minggu, butuh waktu berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun belum hilang marahnya. Ini adalah sejelek-jeleknya manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantaqimu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena dirinya. Enggak pernah. Rasulullah marah karena haknya, enggak pernah. Rasulullah hanya marah ketika keharaman Allah, peraturan Allah, agama Allah itu dilanggar. Hanya itu yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Hal-hal lain yang terkait dengan pribadi beliau enggak pernah marah. Maka saudara sekalian, kemarahan adalah penyakit yang berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Seseorang ketika sudah marah, akan keluar dari dia ucapan-ucapan buruk, perilaku-perilaku buruk. Kadang dia lupa diri, kadang dia tidak peduli apa yang dia lakukan haram, dia enggak peduli. Kadang-kadang karena marahnya sampai dia tidak menegur saudaranya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidaklah halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya selama 3 hari, enggak boleh. Tapi kadang dengan kemarahan seseorang bisa mendiamkan saudaranya sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, sampai bertahun-tahun, bisa dia lakukan itu. Bahaya lagi. Kadang-kadang orang karena marah sampai berbuat kejahatan, sampai membunuh, sampai melukai. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia membunuh saudaranya. Rasulullah tanya kepada dia, benar kamu membunuh saudara? Dia menjawab, benar wahai Rasulullah. Ada apa? Ada apa kamu bunuh saudaramu? Dia bilang, ya Rasulullah, saya enggak ada niat membunuh dia. Tapi ini kalau saudaramu sudah dibunuh, ini ada apa? Apa kata dia? Saya bareng sama dia cari daun buat makan ternak. Orang Arab ada metode cari daun tuh dipukuli, pohon tuh dipukuli pakai tongkat atau pakai kayu supaya daunnya rontok. Baik. Pas lagi cari daun, kalau orang kita yang ngarit gitu ya, dia bikin saya marah. Dia bikin saya emosi. Saya pukul kepalanya pakai kampak. Inilah marah, saudara sekalian. Inilah marah, bahayanya seperti itu. Emosi yang tidak terkendali, bahayanya seperti itu. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Menyesal. Ya, pasti menyesal. Pasti menyesal. Saudara sekalian, orang marah mungkin ya, dengan dia meluapkan kemarahannya melalui perbuatannya atau omongannya, menurut dia akan lega begitu. Akan tetapi bayangkan kerugiannya ketika seseorang sudah berbuat
melampaui batas, berlebihan. Nah, begitu marah semua kejelekan diungkap, semua kesalahan diungkap. Apa ruginya dia? Setidaknya dia akan kehilangan saudaranya. Akan sangat sulit untuk menghilangkan bekas caci maki atau omongan yang jelek, itu akan sangat sulit. Maka saudara sekalian, marah itu adalah sebuah seni. Menahan marah itu adalah seni, adalah keahlian yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul kuat, betul-betul ikhlas, berhati bersih. Nah, dia bisa mengendalikan marah ini. Kalau tidak, sangat sulit bagi dia untuk mengendalikan marah itu. Nah, orang yang akalnya kurang akan mudah marah. Yang akalnya baik akan bisa mengendalikan marahnya. Suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala, budaknya pulang angon, membadakan kambing. Dia lihat kaki kambingnya ada yang patah. Ditanya oleh Abu Dzar, siapa yang mematahkan kaki kambing? Budaknya bilang, saya. Kenapa kamu patahkan kakinya? Biar kamu marah. Kalau kamu marah, kamu akan dosa. Maka Abu Dzar menjawab, akan aku buat marah orang yang memprovokasi kamu untuk membuatku marah. Siapa yang memprovokasi dia untuk membuat Abu Dzar marah? Syaitan. Nah, artinya saya akan buat marah syaitan. Dengan apa? Tidak akan terpancing dengan kemarahan. Oh iya, ada lagi seorang tabi'i namanya Sya'bi. Kemudian datang kepada dia seorang laki-laki, berbicara direct tentang Sya'bi, menghitung-hitung, menyebut-nyebut semua kejelekan Sya'bi. Sya'bi hanya diam saja, gak membalas, gak menjawab. Begitu laki-laki itu selesai, maka Sya'bi berkata kepadanya, wallah la ughidhanna man amaraka bihadha, demi Allah akan aku buat marah orang yang memerintahkanmu untuk berbicara seperti itu. In kunta sadiqan faghfarallahu li, andai yang engkau katakan itu benar, aku benar seperti yang kamu katakan, mudah-mudahan Allah mengampuni aku. Wa in kunta kadziban faghfarallahu laka, seandainya engkau bohong, maka mudah-mudahan Allah mengampuni kepadamu. Semua yang hadir bingung apa yang dimaksud oleh Sya'bi. Kemudian ada yang tanya, wahai Sya'bi, siapa yang menyuruh dia begitu? Sya'bi menjawab, syaitan. Syaitanlah yang menyuruh dia untuk mencaci maki saya, mengungkit-ungkit kejelekan saya. Syaitan yang menyuruhkan.
Ibnu Aun diceritakan dia nggak pernah marah kepada siapapun. Apabila ada orang yang membuat dia marah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Aun? Dia menoleh kepadanya, dia dikatakan barakallahu lak, semoga Allah memberkatimu. Begitulah orang-orang yang berakal menghadapi orang-orang yang membuat dia marah. Dia nggak perlu marah-marah, nggak perlu melayani, nggak perlu. Nah, cara yang paling baik menghadapi orang yang kehilangan akalnya karena marah adalah dengan mengabaikan dia, diam. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa begitu. Dan inilah orang yang kuat yang sesungguhnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menangan dalam bulan, bukan. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Menahan marah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti besarnya pahala menahan marah. Mu'adz bin Anas al-Juhani meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan marah, wa huwa qadirun ala an yunfidhah, padahal dia mampu untuk melaksanakan marahnya, dia punya kekuatan, dia punya senjata untuk melampiaskan marahnya. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, maka Allah akan memanggil dia di hadapan semua makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyul huri sya'ah, sampai Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Kenapa saudara sekalian? Karena menahan marah itu tidak gampang. Karena menahan marah itu sulit. Maka layaklah dia diberi pahala yang sebesar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi awahu Allahu fi kanafi." Ada 3 golongan, barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka Allah akan menempatkan dia dalam kanafnya Allah, dalam perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasatarahu alaihi birahmatih, dan Allah akan menutupi aib dia, menutupi kejelekan dia dengan rahmatnya. Wa adkhalahu fi mahabbatih, dan Allah memasukkan dia dalam cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Man idza u'tiya syakara, orang yang ketika diberi dia bersyukur. Wa idza qadara ghafara, dan orang yang ketika dia mampu tapi dia memaafkan, dia bisa menghukum, dia bisa melampiaskan marahnya, dia maafkan. Wa idza ghadiba fatara, ketika dia marah dia segera reda marahnya. 3 perkara, barang siapa yang ada di dalamnya, Allah akan menempatkan dia dalam lindungannya, Allah akan menutupi dengan rahmatnya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam cintanya. Saudara sekalian, masalahnya adalah seringkali dalam hidup ini kita menjumpai keadaan yang menyulut emosi kita, yang rawan membuat kita marah. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika emosi kita terpancing?
ketika kita dibuat marah, ada emosi, ada rasa panas, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW tidak hanya mengingatkan kita tentang bahayanya marah, jeleknya marah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita dalam kondisi marah, bagaimana mengobatinya. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita marah adalah segera berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, karena marah itu dari syaitan. Suatu saat ada dua orang laki-laki sama-sama emosi, saling mencaci maki, matanya merah, urat lehernya membesar. Maka Rasulullah SAW bersabda, inni la'alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu kalimat, seandainya dia mau mengucapkannya akan hilang marahnya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa saudara sekalian? Marah itu datang dari syaitan. Rasulullah mengatakan, coba kamu lihat, ketika orang itu marah, darahnya panas, wajahnya merah, urat lehernya membesar. Ini karena apa? Marah itu dari syaitan. Yang kedua, ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Segera duduk. Segera duduk. Kalau kita dalam keadaan berdiri, segera duduk. Nah, segera duduk. Kenapa? Dengan duduk itu bisa menghindarkan kita untuk berbuat lebih. Setidaknya dengan posisi duduk kita lebih aman dari kemungkinan kita melampiaskan kemarahan. Beda ketika kita marah, keadaan kita berdiri, mungkin akan segera lari ambil kayu, segera lari ambil tokat, mengejar buat memukul dan seterusnya. Tapi begitu kita duduk, kita sudah terjaga dari banyak hal. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian marah, duduklah. Ketika kalian marah, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau duduk masih marah, berbaring sampai tenang baru berdiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian, obat yang selanjutnya ketika kita marah adalah diam. Sukut, diam. Ketika marah, diam. Termasuk diam kalau zaman sekarang adalah apa? Jangan nulis, jangan ngomong. Baik. Nah, banyak orang ketika marah langsung apa yang ada dalam hatinya ucapkan semua. Apa yang ada dalam hatinya tulis semua, update status di WA, update status di mana? Facebook, update status di Instagram dan seterusnya. Lah, jangan lakukan itu. Ketika marah, diam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Ketika kalian marah, diam. Marah kepada siapa? Marah kepada anak, marah kepada istri, marah kepada teman, marah kepada tetangga. Ketika marah, diam. Jangan ngomong. Jangan nulis. Kenapa? Ketika kita ngomong, apa yang kita omongkan nanti ketika marah? Orang ketika marah kemudian dia ngomong, dia mau ngomong apa?
caci maki, mengancam, dan seterusnya. Ia akan memperburuk kondisi. Ketika dia marah, dia nulis status, dia nulis apa saja, apa yang akan dia tulis pasti buruk. Maka diam. Ketika marah, diam. Baik. Yang berikutnya, ketika orang marah, segera wudu. Segera wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'. Kemudian api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ketika salah seorang kalian marah, mandilah. Dalam riwayat lain wudulah. Dalam riwayat lain falyaghtasil. Nah, ketika kalian marah supaya mandi. Nah, kemudian lebih dari itu, ketika orang marah, supaya dia bisa mengendalikan marahnya, ingat dalil-dalil sabda Rasulullah, firman Allah yang menjanjikan pahala untuk orang-orang yang bisa menahan marahnya, Nah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah, "Dullani ala amadin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Apa jawab Rasulullah? La taghdab wa dakal jannah. La taghdab wa dakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Kalau kamu enggak marah, kamu dapat surga. Nah, jangan marah, maka kamu bisa masuk surga. Juga ingat bagaimana Allah menyanjung orang-orang yang bisa mengendalikan marahnya. Salah satu ciri orang yang bertakwa yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah wal qadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kepada orang lain. Kemudian saudara sekalian, kita juga perlu mencarikan uzur untuk saudara kita. Ketika saudara kita melakukan sesuatu yang kita enggak suka, mengucapkan sesuatu yang kita enggak suka, carikan uzur. Selagi perilakunya, ucapannya bisa diartikan baik, artikan yang baik. Nah, ini masalah kebanyakan kita seperti itu. Suatu perbuatan, suatu ucapan mengandung banyak arti yang baik. Nah, banyak arti yang baik, tapi kita memilih mengartikannya dengan arti yang jelek. Paling maksudnya begini, paling maunya begini, paling maunya begini. Yang punya perbuatan ucapan itu siapa? Yang berbuat, yang mengucapkan itu yang lebih tahu apa maksudnya, bukan kita. Artikan yang baik. Ketika kita melihat ada perilaku yang kita mungkin gak cocok, ucapan yang mungkin kita gak cocok, banyak kok artinya, nah, banyak kok kemungkinannya, banyak. Mungkin dia bercanda, mungkin dia salah ngomong, mungkin dan seterusnya, pasti banyak kemungkinan. Mungkin saya yang salah dengar, mungkin, dan seterusnya, banyak kemungkinan. Kalau bisa kita artikan baik, artikan yang baik. Carikan uzur buat saudaranya, carikan uzur. Nah, kemudian saudara sekalian, juga coba ketika kita hendak marah-marah, meluapkan kemarahan kita karena kesalahan saudara kita, coba tempatkan kita pada posisi dia. Tempatkan diri kita pada posisi dia. Saya
kalau salah seperti itu, salah ngomong, salah bertindak, salah bersikap, apa yang saya harapkan dari saudara saya? Apa yang saya harapkan dari saudara saya? Saya mengharap mereka mau memaklumi saya salah bicara. Saya berharap mereka mau memaklumi saya salah bertindak. Saya berharap mereka memaafkan dan seterusnya. Maka dengan begitu kita bisa mudah untuk memaafkan. Suatu saat saya juga akan salah seperti dia. Saat itu saya ingin dimaklumi, saat itu saya ingin dimaafkan. Ada satu hal yang tertinggal. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah memaafkan? Ayat ini turun ketika Abu Bakar marah kepada Mistah. Mistah itu siapa? Mistah itu kerabat Abu Bakar yang kondisinya fakir, kondisinya miskin, yang biasanya menanggung nafkahnya adalah Abu Bakar. Ternyata ketika terjadi fitnah tentang Aisyah radhiyallahu anha, Mistah juga ikut-ikutan bicara menyebarkan fitnah itu. Abu Bakar marah-marah sampai dia bersumpah, aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah. Maka turunlah ayat, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah memaafkan? Kita yang selalu berharap pengampunan dari Allah, maaf dari Allah, kenapa kita sulit memaafkan saudara kita? Kenapa kita sulit memaafkan saudara kita? Ketika kita marah, kita punya kekuatan, kita punya senjata ingin menghukum. Ingat, Allah punya kekuatan lebih besar yang bisa menghukum kita, menyiksa kita dengan kesalahan kecil pun. Ingat itu, sehingga kita tidak mudah melampiaskan kemarahan kita. Hada wa sallu wa sallim ala rahmatil musdad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.